guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Dervanesa Dan saya Deva Angelisa Putri. Jadi di sini kita akan membuat contoh SPK penentuan kelayakan bantuan sosial menggunakan Textpad. Tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke videonya. Bye-bye. Nah teman-teman, jadi yang pertama-tama kalian harus masuk ke dalam aplikasi Textpad-nya dulu, baru kalian ketik import Java Util Scanner. Nah di scannernya ini S-nya tuh harus besar dan juga titik komanya jangan sampai terlewatkan. Nah di public class ini kan kita menggunakan namanya SPK kelayakan bantuan. Jadi SPK kelayakan bantuan ini harus sesuai dengan nama file yang kalian simpan. Jadi mengikutilah. Kemudian lanjut ke public static void main string ars. Habis itu scanner, terus new scanner, system in. Nah ini tuh yang perlu kita perhatikan, ini tanda kurung, tanda kurawal itu harus diperhatikan banget ya guys. Kemudian baru masuk ke sistem out print ln. Jadi di sistem outprint ln ini kita memasukkan nilai kelayakan untuk 5 kriteria. Nah, jadi kita punya penilaian dari 1 sampai 10. Kemudian lanjut ke sistem outprint-nya. Jadi sistem outprint kita yang pertama yaitu pendapatan. Scannernya next int ya. Nah, jadi ketika pendapatan di bawah 4 itu tuh termasuk ke dalam pendapatan rendah sehingga dia memenuhi syarat untuk menerima bantuan sosial. Kemudian jika pendapatannya di atas 7, maka dia tidak memenuhi syarat untuk menerima bantuan sosial. Jadi di sini ada sedikit kesalahan saat mengetikkannya, teman-teman. Kemudian sistem outprint yang kedua yaitu ada kepemilikan aset. Jadi untuk string penjelasan asetnya, aset yang di bawah 3 maka termasuk ke dalam kepemilikan aset rendah sehingga memenuhi syarat untuk menerima
bansos. Sedangkan aset yang di atas 3 termasuk ke dalam kepemilikan aset sedang yang memungkinkan untuk memenuhi syarat untuk menerima bansos. Nah, selanjutnya sistem outprint yang ketiga. Jadi untuk sistem outprint yang ketiga, kami memakai jumlah anggota keluarga. Jika anggota keluarganya banyak, maka dia memenuhi syarat untuk menerima bansos. Jika anggota keluarganya sedikit, maka memungkinkan dia untuk tidak menerima bansos. Jadi untuk sistem outprint yang keempat yaitu ada status pekerjaan. Jadi di status pekerjaan ini jika di bawah 3 maka termasuk ke dalam pengangguran atau mungkin kurang stabil dalam pekerjaan. Sedangkan jika di atas 6 itu bisa kita bilang stabil atau memiliki pekerjaan yang pastilah. Jika dia di bawah 3, maka dia memenuhi syarat untuk menerima bansos. Sedangkan jika dia di atas 6, maka dia tidak memenuhi syarat untuk menerima bansos. Begitu guys.
Jadi input kita yang terakhir yaitu ada kondisi kesehatan, yang dimana kondisi kesehatan ini jika berada di kisaran di bawah 3 maka termasuk ke dalam kesehatan yang buruk. Contohnya seperti penyakitan ya guys, itu tuh memenuhi syarat banget untuk mempunyai penyakit sehingga memenuhi syarat untuk untuk menerima bansos. Nah, ketika dia berada di atas 6, maka itu termasuk ke dalam kesehatannya sudah cukup baik sehingga memungkinkan dia untuk tidak menerima bansos karena kan kesehatan dia baik ya guys. Jadi dia mungkin bisa mencari rezeki sendiri begitu. Nah guys, jadi tadi ketika kita mencoba untuk kontrol 1 ternyata kita ada errornya guys 2, dan ini kita sedang mencari-cari di mana sih letak keerrorannya. Nah setelah kita mencari ternyata di public class tadi ada ketambahan B di samping kata bantuannya, dan juga di importnya kita juga ketinggalan huruf T, jadi harusnya import ya guys, dan juga nggak ada titiknya ya. Ini si Vanes guys yang ngerti. Maaf. Oke, karena manusia kan banyak salah ya guys, mohon maaf teledorannya. Jadi di sini kita mencoba melanjutkan lagi walaupun masih ada errornya 1, dan kita juga sambil memikirkan di mana sih letak keerrorannya. Jadi nggak apa-apa, lanjutin aja dulu nanti yang satunya. Oke. Kita lanjut ke rata-rata kelayakannya, yang dimana rata-rata kelayakan ini terdiri dari 5 input tadi, yaitu pendapatan, aset, anggota keluarga, pekerjaan, dan juga kesehatan. Oh ya guys, jadi mungkin ada yang bertanya kenapa sih menggunakan double ya. Tentunya kita menggunakan double karena kita memakai angka-angka, jadi emang seharusnya memakai double untuk menghitung rata-rata kelayakannya. Dah, itu aja. Kemudian kita masuk ke string hasil kelayakan, terus ada if dengan rata-rata kelayakannya, dan juga else if, dan juga else. Jadi else if ini untuk layak untuk dipertimbangkan bansosnya, if untuk layak untuk bantuan sosial, sedangkan untuk else-nya yaitu tidak layak untuk bantuan sosial. Nah lanjut, kita masuk ke sistem outprint LN. Jadi di dalam sistem outprint LN ini ada nilai rata-rata kelayakan dan juga hasil kelayakannya. Udah guys, udah habis karena kita masih ada error 1. Jadi ini kita coba mencari ya, ternyata salahnya itu di penjelasan pendapatan. Ini saya ngetik ya guys, jadi saya juga orangnya teledor, maaf. Ternyata P-nya itu seharusnya kecil, bukan besar guys. Nah, selanjutnya kita lihat pembuktiannya ya guys, yaitu contoh pendapatan 3, kepemilikan aset 2, jumlah anggota keluarga 5, status pekerjaan 2, kondisi kesehatan 2 ya guys. Nah, nilai rata-rata kelayakan 2,8, yaitu layak untuk bantuan sosial. Yaitu contoh berikutnya, pendapatan kita kasih
Berapa ya guys? 8. Kepemilikan aset 5. Oh, 6. Jumlah anggota keluarga suami istri ya guys, 2 atau 3. Status pekerjaan 7. Kondisi kesehatan cukup baik, Thanks for yaitu 7. Please subscribe. Nilai rata-rata 6,2 sehingga bisa dipertimbangkan